Halo guys, saya Abdurrahman Sila Kaisan akan bercerita tentang Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali bin Abi Thalib adalah anak dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman Rasulullah sendiri adalah Abu Thalib atau Abi Thalib. Sedangkan anaknya Abu Thalib atau Abi Thalib adalah Ali. Diketahui bahwa Abu Thalib mempunyai 3 anak, yakni Ali bin Abi Thalib, Aqil bin Abi Thalib, dan Ja'far bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah anak dari Abu Thalib yang merupakan paman dari Rasulullah sendiri. Jadi Ali dengan Nabi Muhammad mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat. Ibu Ali adalah Fatimah binti Asad. Diketahui juga bahwa Ali merupakan pemeluk Islam yang pertama kali dari golongan anak kecil. Dia termasuk golongan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama kali atau awal masuk Islam. Ya, mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib juga termasuk. Dia adalah orang dari kalangan anak kecil yang pertama kali masuk Islam, ya, Ali bin Abi Thalib ini. Jadi Ali bin Abi Thalib ini dididik langsung oleh Nabi Muhammad dan dia masuk Islam di usianya yang masih belia, masih kecil. Walaupun ayahnya Abu Thalib tidak mau mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad yang merupakan ponakannya sendiri. Akan tetapi Abu Thalib membiarkan Ali untuk masuk Islam karena Abu Thalib yakin agama yang diajarkan oleh keponakannya yakni Nabi Muhammad menurutnya adalah agama yang benar. Walaupun Abu Thalib sendiri sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam. Sedangkan Fatimah binti Asad dan Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Ali bin Abi Thalib pada masanya adalah seorang yang berilmu. Banyak sekali sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya kepada Ali jika ada permasalahan, karena Ali bisa memberikan jawaban yang tepat untuk mereka semua. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, jika aku adalah pintu ilmu, maka Ali adalah gerbangnya. Maka dia sering disebut babul ilm atau pintu atau gerbang ilmu. Karena kecerdasannya dalam menyelesaikan berbagai masalah sehingga dia dijuluki sebagai babul ilmi atau pintunya ilmu. Ini gelar diselamatkan langsung oleh Rasulullah SAW. Ali kemudian tumbuh besar dan dinikahkan oleh Rasulullah, yakni dinikahkan dengan anak perempuan Nabi Muhammad, yakni Fatimah radhiyallahu an. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika besar dia dinikahkan oleh Nabi Muhammad dengan putrinya Nabi Muhammad, yakni Fatimah. Di pernikahannya itu mereka dikaruniai 2 anak, yakni Hasan bin Ali dan Husain bin Ali. Husain ini ya anak pertama, Hasan yang anak kedua. Ya. Kemudian Ali juga mendapat keistimewaan. Sebelum perang Khaybar, Ali itu terkena sakit mata. Kemudian matanya Ali itu diludahi oleh Rasulullah. Ajaib sekali. Setelah diludahi oleh Rasulullah, mata Ali menjadi sehat kembali dan memimpin perang Khaybar dalam penaklukan kota Khaybar yang dijaga oleh pasukan Yahudi Khaybar.
Apa keistimewaannya sih dalam perang ini? Selain dia ditunjuk sebagai komandan perang dalam perang Khaybar, dia berhasil membuka pintu benteng Khaybar yang sulit ditembus oleh sahabat-sahabat lainnya. Ya, kemudian berhasil membuka pintu benteng yang susah sekali dibuka, sulit. Ya. Sehingga dia berhasil memenangkan perang itu bersama pasukannya, dan pasukan Muslim berhasil memenangkan perang Khaybar. Dalam perang Badar hingga perang Tabuk, Ali bin Abi Thalib itu ikut serta dalam peperangan itu. Perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar, perang Mu'tah, dia ikut semuanya. Akan tapi pada saat perang Tabuk, jadi hanya satu kali Ali itu nggak ikut perang, yakni pada saat perang Tabuk. Karena dia ditugaskan untuk menjaga keluarga Nabi Muhammad, sementara Muhammad bin Maslamah ditugaskan untuk menjaga kota Madinah dari serangan musuh. Ya. Kemudian Ali juga adalah salah satu dari 4 Khalifah Khulafaur Rasyidin. Ya. Yang pertama adalah Abu Bakar yang memerintah pasca kematian dari Nabi Muhammad sendiri, karena Nabi Muhammad sudah menunjuk Abu Bakar sebagai penggantinya. Ya. Kemudian jadi Abu Bakar memerintah hanya 2 tahun, dari tahun 632 yakni tahun kematian Rasulullah sampai tahun 634. Kemudian Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab yang memerintah dari tahun 634 hingga tahun 644. Kemudian digantikan oleh Utsman bin Affan yang juga dinikahkan oleh Rasulullah dengan 2 putrinya selain Fatimah, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sebelum dinikahkan dengan Utsman bin Affan, Rasulullah menikahkan Ruqayyah dengan Utbah bin Abu Lahab dan menikahkan Ummu Kulsum dengan Utaibah bin Abu Lahab. Tapi mereka diceraikan oleh diceraikan oleh Utbah sama Utaibah karena tahu bahwa ayah Utbah dan Utaibah yakni Abu Lahab membenci Islam, hingga akhirnya mereka dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Nah ini Khalifah Ali. Kemudian setelah Utsman bin Affan wafat, Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi pemimpin yang berkuasa 5 tahun, yakni dari tahun 656 hingga tahun 661. Namun masa-masa yang pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini adalah masa-masa yang penuh konflik, terutama dari kalangan keluarga Nabi, yakni dari Aisyah, istri Rasulullah, yang menuntut pembunuhan Utsman bin Affan, sehingga terjadilah perang Jamal yang melibatkan antara kubu Aisyah itu istri Rasulullah, dengan kubu Ali. Ini adalah perang saudara dalam Islam, di mana melibatkan menantu Rasulullah sendiri dengan istri Rasulullah. Kenapa dinamakan perang Jamal? Dalam bahasa Arab, Jamalun itu unta. Ya, Jamal itu unta. Kenapa dinamakan Jamalun? Perang Jamal karena Aisyah yang selaku komandan perang di kubu keluarga Nabi itu menaiki unta, makanya dinamakan perang Jamal. Tidak ada kemenangan dalam situ. Nah, itu perang saudara Islam. Selain itu ada juga konflik dari Muawiyah bin Abu Sofyan yang juga menuntut kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Kemudian akhirnya terjadi perang lagi, perang saudara Islam ini. Karena Rasulullah pernah melihatkan bahwa masa-masa Utsman bin Affan dan masa-masa Ali bin Abi Thalib adalah masa yang penuh dengan fitnah. Kemudian Muawiyah dan Ali akhirnya berperang dan diadakanlah tahkim. Tahkim itu perundingan dengan mengangkat pasukan Muawiyah akhirnya kalah dari pasukan Ali, sehingga pasukan Muawiyah mengangkat Al-Quran dan mengadakan tahkim atau perundingan. Nah, tapi disinilah terjadi banyak aliran.
Kemudian pihak yang tidak setuju dengan adanya perundingan antara pasukan Muawiyah bin Abu Sofyan dengan Ali bin Abi Thalib ini kemudian keluar dari barisan mendukung Ali yang disebut Khawarij. Ya. Kaum yang disebut dengan Khawarij inilah yang diketahui akan membunuh Ali bin Abi Thalib. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah Abdurrahman bin Muljam. Setelah perang saudara yang dinamakan perang Siffin antara Ali dan Muawiyah, akhirnya Islam terpecah, yakni Sunni yang meyakini bahwa orang yang pantas memimpin Rasulullah itu boleh Abu Bakar, boleh Utsman, boleh Umar gitu. Sedangkan Syiah, aliran Syiah itu adalah barisan mendukung Ali. Mereka meyakini bahwa orang yang memimpin setelah Rasulullah harus dari keluarga Rasulullah itu sendiri, bukan dari keluarga sahabat. Jadi mereka meyakini kaum Syiah ini yang tersebar di Iran sana, Timur Tengah, itu meyakini bahwa imam mereka adalah Ali bin Abi Thalib. Ada juga kelompok Khawarij yang artinya keluar. Nah, kelompok Khawarij ini dengan seorang bernama Abdurrahman bin Muljam yang akan membunuh Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kepemimpinan diserahkan pada anaknya, yakni Hasan bin Ali. Tapi karena takut Hasan bin Ali terjadi perang saudara, dia akhirnya menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abu Sofyan. Nah, Muawiyah ini yang akan mendirikan Khalifah Umayyah, Khalifah Islam pertama di dunia. Itu tadi kisah dari menantu atau sahabat dari Rasulullah yang masuk Islam namun dia terkena fitnah. Dan setelah perang saudara itu banyak sekali kelompok Islam. Ada kelompok Sunni, Azwaja yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu ada juga kelompok Syiah yang meyakini Ali ini adalah imam, ya, harusnya imam Rasulullah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ceritanya kurang komplit. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.